Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Edi Pratowo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Edi Pratowo adalah seorang tokoh asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang dikenal luas karena kiprahnya dalam pemerintahan daerah dan berbagai organisasi masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Edi Pratowo merupakan tokoh yang mengabdikan diri dalam pembangunan daerah melalui jabatan strategis di pemerintahan. Beliau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Wakil Bupati Pulang Pisau, Bupati Pulang Pisau selama 2 periode, hingga kemudian dipercaya sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sejak tahun 2021. Selain di pemerintahan, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Edi Pratowo lahir pada tanggal 9 Desember tahun 1969. Perjalanan kariernya dimulai sejak tahun 1999 ketika menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas. Setelah itu beliau terus meniti tangga jabatan hingga dipercaya mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah sejak Februari tahun 2021. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Edi Pratowo lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan sebagian besar perjalanan kariernya berfokus pada wilayah Kabupaten Pulang Pisau serta lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keterlibatan Edi Pratowo dalam dunia pemerintahan dan organisasi didorong oleh keinginan untuk berkontribusi bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Perannya di berbagai posisi penting memperlihatkan konsistensi dalam membangun daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Edi Pratowo meniti karir secara bertahap melalui jalur legislatif, eksekutif, dan organisasi. Beliau mengawali peran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, lalu melanjutkan pengabdiannya di Kabupaten Pulang Pisau dengan beragam jabatan, mulai dari legislatif hingga eksekutif, hingga akhirnya menduduki posisi Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Di luar pemerintahan, beliau juga aktif memimpin organisasi kepemudaan, organisasi sosial, organisasi keagamaan dan organisasi komunikasi masyarakat. Uraian panjang dari semua sudut pandang. Edi Pratowo lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada tanggal 9 Desember tahun 1969. Sejak usia muda, beliau terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasi. Pengabdiannya terlihat dari perannya di berbagai lembaga. Pada awal perjalanan kariernya, beliau dipercaya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas pada tahun 1999 hingga tahun 2003. Setelah itu, beliau melanjutkan kiprah politiknya di Kabupaten Pulang Pisau sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2003 hingga tahun 2004, kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2004 hingga tahun 2008. Setelah aktif di legislatif, Edi Pratowo kemudian beralih ke eksekutif. Beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Pulang Pisau pada tahun 2008 hingga tahun 2013. Selanjutnya, beliau dipercaya masyarakat untuk menjadi Bupati Pulang Pisau selama 2 periode, yaitu pada tahun 2013 hingga tahun 2018 dan tahun 2018 hingga tahun 2021.
Dedikasi dan rekam jejak pengabdian tersebut membuat dirinya dipercaya untuk mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah sebagai Wakil Gubernur sejak tahun 2021. Selain berkiprah dalam pemerintahan, Edi Pratowo juga aktif dalam berbagai organisasi yang berpengaruh bagi perkembangan sosial, budaya, dan kepemudaan di Pulang Pisau. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2001 hingga tahun 2003. Ketua Badan Narkotika Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2008 hingga tahun 2013, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pulang Pisau pada tahun 2010 hingga tahun 2015, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2009 hingga tahun 2014, Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2011 hingga tahun 2014, serta Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 2 Partai Golongan Karya Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2009 hingga tahun 2015. Dari sisi kepemimpinan, perjalanan Edi Pratowo memperlihatkan sosok yang mampu menyesuaikan diri dalam berbagai ruang lingkup, mulai dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, hingga organisasi masyarakat. Dari sisi sosial, aktivitasnya di berbagai organisasi memperlihatkan keterlibatan aktif dalam pengembangan kepemudaan, pencegahan masalah narkotika, kegiatan keagamaan, hingga komunikasi masyarakat melalui radio. Dari sisi budaya, kiprahnya di Gerakan Pramuka menjadi salah satu bukti perhatian terhadap pembinaan generasi muda. Dari sisi pendidikan kepemimpinan, perjalanan panjang yang beliau tempuh dapat menjadi teladan tentang arti konsistensi dan dedikasi terhadap masyarakat. Pelajaran hidup atau nilai positif. Dari perjalanan hidup Edi Pratowo, terdapat nilai positif yang dapat dipetik, yaitu pentingnya konsistensi dalam pengabdian kepada masyarakat, pentingnya memulai dari hal kecil sebelum mencapai tanggung jawab yang lebih besar, serta pentingnya peran aktif dalam organisasi kemasyarakatan untuk melatih kepemimpinan. Nilai ketekunan, dedikasi, dan keterlibatan langsung dengan masyarakat menjadi pelajaran berharga yang dapat dijadikan inspirasi bagi generasi penerus. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu,
kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.